Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki di pelajaran yang ke-10 dengan judul aturan main. Aturan main seperti apakah ini? Siapakah yang terlibat di dalam aturan main ini? Dan apakah dampak daripada mereka yang melanggar aturan main ini? Saudara-saudaraku, kita akan melihat pelajaran ini sepanjang 1 minggu ini. Untuk itu pastikan Bapak Ibu mengikutinya. Dan ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan kita akan memasuki di pelajaran yang pertama di pelajaran hari Minggu dengan judul seorang malaikat yang tertahan. Saudara-saudara boleh baca di Daniel pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mempelajari firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih kami boleh dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang 1 hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana pertentangan itu terus terjadi sampai dengan saat ini, di mana setan juga berusaha melalui pengikut-pengikutnya, melalui berhala-berhala yang lainnya untuk menggoda kita, untuk menipu kita. Karena dari dahulunya ia adalah seorang penipu, seorang pendusta yang ingin agar kita dibinasakan. Tapi saudara-saudaraku, Tuhan kita tidak tinggal diam. Namun Bapak Ibu, tentunya di dalam hal ini ada tantangan untuk memenangkan hati kita. Seperti halnya di dalam Daniel pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, di mana Daniel bergumul untuk bangsanya, di mana untuk memenangkan hati daripada Raja Kores untuk melepaskan bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam pergumulan ini memakan waktu 3 minggu. Dan dicatat di Daniel pasal 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa seorang malaikat yang tertahan. Nah, ini menimbulkan sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana mungkin seorang utusan Tuhan, seorang malaikat Tuhan tertahan? Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa? Bukankah ia dapat melakukan itu dalam sekejap waktu? Namun kenapa malaikat ini tertahan? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan dapat saja melakukan itu dengan segera. Namun kita perlu ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, dan Tuhan juga adalah Tuhan yang penuh dengan kebebasan moral kepada musuhnya maupun kepada umat-umat manusia di atas dunia ini untuk menggunakan pilihan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 172 dikatakan, 3 minggu lamanya Gabriel bergumul dengan kuasa-kuasa kegelapan, berusaha melawan pengaruh-pengaruh yang bekerja pada pikiran Koresi. Segala yang surga dapat lakukan demi keselamatan umat Allah telah dilakukan. Pada akhirnya kemenangan diraih. Kekuatan-kekuatan musuh telah dapat dikendalikan pada zaman Koresi dan sepanjang zaman Kambisias putranya. Dan saudara-saudaraku lihat, tetap kemenangan daripada umat Tuhan diberikan oleh karena mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pelajaran apakah yang kita bisa dapatkan dari kisah ini, di mana seorang malaikat tertahan? Yang pertama, bahwa Tuhan selalu memberikan kebebasan moral kepada musuh maupun kepada kita masing-masing.
dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam pertentangan ini saudara-saudaraku, tentunya perlu ada usaha dan perlu waktu untuk melakukan sebuah pergumulan. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, artinya kita perlu untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Daniel, menyerahkan itu kepada Tuhan. Dia tidak sanggup untuk melakukan itu, namun dengan pertolongan Tuhan, Tuhan dapat menolong dia dan bangsa Israel untuk memenangkan hati daripada Raja Kores. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran penting bagi kita. Di dalam kondisi kita hidup di era kegelapan dan penuh tantangan ini, kita tidak bisa melangkah sendirian dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin penuh dengan pergumulan dan penuh kesabaran, tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, jaminan kemenangan Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan memberkati.